Warga pencari madu dikerahkan untuk mencari korban pesawat ATR 42500. Sebelumnya pesawat tersebut jatuh di sekitar Gunung Pulau Saraung pada Sabtu 17 Januari kemarin. Terdapat 10 penumpang dalam pesawat yang lepas landas dari Yogyakarta ke Makassar itu, di mana para pencari madu berkumpul di posko Aju, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep pada Senin 19 Januari. Mereka dipanggil untuk mengikuti rapat bersama SAR gabungan. Koordinator pencari madu, Nur Salim Yunus, mengungkapkan bahwa area pencarian memiliki tingkat kemiringan hingga 80 derajat dengan tebing terjal dan air terjun yang tinggi, sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Ia menjelaskan tim membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai lokasi melalui jalur pintas yang hanya bisa dilalui oleh warga setempat. Jalur tersebut tidak memungkinkan dilewati oleh seluruh petugas karena tingkat risiko yang tinggi. Untuk mempercepat pencarian, tim akan memfokuskan operasi pada hari berikutnya dengan melibatkan masyarakat setempat. Sebanyak 5 tim telah disiapkan dengan memaksimalkan kemampuan dan pengalaman warga yang memahami medan. Pada tahap pertama hingga ketiga, masing-masing tim dipimpin satu anggota sebagai pemimpin tim gabungan. Sementara untuk tahap keempat dan kelima, tim dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing beranggotakan 8 dan 7 orang. Tim yang diberangkatkan merupakan tim eksekusi yang bertugas menempuh jalur ekstrim tersebut sesuai dengan rute yang telah dilalui sebelumnya. Kalau kondisi di sana itu memang agak ekstrim dibandingkan dengan bidang yang lainnya, karena bedanya itu terjal dan itu boleh dikatakan 80 derajat itu penurunan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat biasa seperti itu. Petugas saja sampai sekarang yang diterap 545 itu belum bisa dijangkau karena begitu terjalnya dengan tebing yang begitu tinggi, dengan air terjunnya yang begitu terjal seperti itu. Makanya kami kemarin itu menjangkau sekitar 1,5 jam ke sana, dalam artian bahwa jalan pintas yang kami tempuh itu tidak bisa dilewati dengan petugas yang lainnya. Cuma masyarakat kami yang bisa untuk tembus di situ. Oh, berarti memang ada jalur khusus Pak? Ada, karena dilewati masyarakat memang ada. Apakah dengan bantuannya ini Pak, kemungkinan bisa meningkatkan pola pencarian di para korban ya? Insya Allah besok ini kami fokus dengan itu, apalagi kami sudah siapkan bagi 5 tim besok dengan masyarakat yang ada, kemampuan yang ada dengan masyarakat. Itu dalam satu tim berapa orang Pak? Kalau di tahap satunya itu kami pakai 1 anggota untuk pemimpin tim gabungan. Di tahap 2 juga 1 anggota untuk tim gabungan, tahap 3 juga begitu. Kemudian tahap 45 ini kami bagi 2 kelompok tim, itu masing-masing ada yang 8, ada yang 7. Seperti itu. Kalau total keseluruhan berapa Pak? Kami sebenarnya 19 yang tapi standby di dua sini. Untuk menunggu info dari kami bahwa sudah begini keadaannya. Jadi tetap kami pasang teman-teman di sini orang standby, apabila dibutuhkan beliau yang mengantar ini tim eksekusi untuk ke sana. Dalam artian bahwa untuk menempuh jalur yang kami lewati tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.